Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bani adama bi ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ilmi wal iman. Situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia melaporkan saat ini populasi santri cukup melesat dibanding dengan tahun-tahun yang lewat. Hal itu dibuktikan dengan progres yang cukup signifikan sehingga keberadaan santri yang mulanya disepelekan saat ini mulai diperhitungkan. Misalnya pada tahun 2020 jumlah populasi santri di negeri ini mencapai angka 18 juta jiwa. Sedangkan pondok pesantren dan sekolah dengan sistem Islamic boarding school mencapai 28.194 pesantren di seluruh penjuru Nusantara. Itu artinya santri telah menyumbang 9% dari jumlah total komposisi penduduk berdasarkan latar belakang pendidikannya. Namun di tengah progres yang cukup membanggakan, ironi santri dalam kancah thalabul ilmi masih menjadi problematika yang cukup memprihatinkan, lebih-lebih di bumi Madura yang konon katanya bumi gerbang salam. Dekadensi moral di kalangan santri zaman now telah tertanam kuat dan mengakar sebagai dampak dari globalisasi yang cukup fatal. Sarung dan peci digunakan agar terlihat beriman, nyatanya mereka pulangan sungguh uragan. Rambut yang semulanya rapi direbonding agar terlihat keren dan menawan. Berjoget-joget meniru jamet lalu diviralkan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menggunakan barang-barang haram. Jikalau kondisi terus seperti ini dibiarkan, pupus sudah sosok seorang santri yang menjadi harapan untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang berperadaban. Disadari atau tidak, santri yang seharusnya memberikan warna dan kesan dengan intelektualitasnya cukup kredibel untuk melakukan gebrakan pembaruan, justru malah berbanding terbalik menjadi senjata makan tuan, seakan keduanya tidak diajarkan oleh kepesantrenan. Kedisiplinan seharusnya menjadi batu pijakan, justru berbuah kemalasan dan cenderung meremehkan.
Seakan santri tidak memikirkan cerahnya masa depan, ditambah lagi dengan ilmu umum dan ilmu agama yang dibeda-bedakan, seakan dipisah oleh gerbang doktrinitas yang tak beralasan. Nyatanya ilmu umum dan ilmu agama bermanfaat apabila digunakan. Faktanya santri sendirilah yang mencoreng dan menjadikannya berantakan. Dari itulah integritas santri menghadapi arus modernisasi perspektif Al-Quran adalah judul pidato yang akan kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini sebagai rujukan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada syuhada 'alan nasi wa yakunar rusulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang adil dan pilihan dan jadikanlah umat yang adil dan pilihan sebagai saksi atas perbuatan manusia dan agar Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Profesor Dr. Quraisy Shihab, seorang mufassir kontemporer yang dimiliki bangsa ini, mengatakan bahwa diksi ja'alnakum dalam ayat tersebut digunakan oleh Allah untuk menjadikan potensi bagi manusia agar menjadi umat yang seimbang dan profesional, termasuk profesional dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan Ibnu Faris dalam Mujam Maqyas Al-Bulughah berpendapat bahwa diksi umatan dalam tersebut bermakna al-jamaah yang merujuk pada suatu kelompok dalam satu identitas. Sedangkan Imam Al-Biqai dalam Nadmud Durar Tanasubil Ayati Waswar berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat wasaton dalam ayat tersebut digunakan untuk sebagai yang sosok lagi mulia. Dengan ini para hadirin, apabila dikontekstualisasikan ke dalam ranah santri, ayat ini begitu relevan. Santri sebagai insan dengan 3 pedoman sebagai tuntunan seharusnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, dalam sejarah Islam, dalam perjalanan sejarah manusia di muka bumi ini tercatat 6 abad lamanya Islam menjadi pusat peradaban dunia, mulai dari Baghdad dengan perpustakaan terbesar di masanya, Mesir dengan sejuta pesona Alexandria, dan Alfiya Ibnu Malik, sebuah karya kontemporer dari Andalusia. Para sarjana muslim berlomba-lomba untuk menggali potensi dan mengeksplor diri dalam bingkai keilmuan duniawi dan ukhrawi, karena mereka sadar agama tidak akan kuat tanpa insan yang berilmu, dan mereka sadar bahwa ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah mindset positif untuk tidak membeda-bedakan mana ilmu umum dan mana ilmu agama, karena keduanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, adalah suatu hal yang mutlak. Apabila seorang ingin mendapatkan keduanya, maka haruslah dengan ilmu. Sebagai tegas Rasulullah SAW dalam sabda sucinya, "Man arada dunya falaihi bi ilmi, wa man arada akhirah falaihi bi ilmi, wa man aradahuma falaihi bi ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka haruslah dengan ilmu. Pantas saja
sejarah mencatat para sarjana muslim turut andil memberikan sumbangsih atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena merekalah sebagai peletak dasar yang mempelopori modernisasi sains saat ini. Sebut saja Ibnu Sina yang berhasil menulis ensiklopedia ilmu kedokteran. Al-Khwarizmi sang penemu angka nol dengan teori aljabar yang fenomenal. Dan Ibnu Battuta seorang pelancong muslim yang berhasil memetakan letak geografis dunia. Di tangan mereka dunia berevolusi dan manfaatnya kita rasakan sampai saat ini. Hadirin yang berbahagia, bagaimana dengan kondisi santri saat ini? Kita akui bahwa umat Islam saat ini sedang dilanda oleh krisis peradaban. Hal itu terjadi karena santri tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kadangkala tradisi lama tetap dipertahankan meskipun itu tidak relevan untuk dipraktikkan. Padahal ilmu modernisasi sains saat ini tak dapat lagi dielakkan. Apabila kita tidak dapat berkembang, maka bersiaplah untuk terbelakang. Ada satu kaidah yang dibangga-banggakan oleh santri, namun lupa untuk dihafalkan, diamalkan, yaitu al-muhafadatu alal qadimis soleh wal akhdahu bil jadidi aslah, yang artinya menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, kaidah ini menyiratkan kepada kita bahwa gerakan tajdid atau pembaruan adalah suatu hal keniscayaan. Semangat keislaman dalam bingkai ihlali kalimatillah haruslah beriringan dengan ilmu pengetahuan. Tentu agar tidak membeda-bedakan, apalagi menolak dan menentang. Bagaimana kita akan membuat perubahan? Waktunya madrasah suka ketiduran, waktunya ngaji masih membuat pelanggaran, dan waktunya sekolah masih suka rebahan. Betul hadirin? Betul. Hadirin yang berbahagia, keselarasan ilmu umum dan ilmu agama adalah suatu hal yang cukup urgen untuk menghalau arus modernisasi saat ini. Kadangkala keduanya akan membentuk kepribadian yang teduh dan moderat untuk mengarungi derasnya globalisasi kehidupan. Karena ilmu umum tanpa ilmu agama akan buta. Ilmu agama tanpa ilmu umum akan pincang. Ilmu umum melatih nalar kritis dan analogis untuk menghadapi problematika kehidupan. Sedangkan ilmu agama guna untuk bersaing dalam kompetisi fanaknya kehidupan. Jangan sampai nama santri tercoreng oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan perbuatan keji dengan dalih doktrinitas agama yang menyesatkan. Masih segar dalam ingatan kita kasus Deddy Mulyadi, seorang pengasuh pondok pesantren tahfidz yang memperkosa 14 santrinya di Bandung. Ada ustadz yang memperkosa santrinya di Pasuruan, dan yang lebih mengerikan dan tak lazim, seorang habib yang menghamili santrinya dengan dalih barokah. Seharusnya ulama menjadi tuntunan, justru malah merusak masa depan santrinya. Mengapa hal ini terjadi? Karena santri takut dan mereka tidak memiliki nalar kritis dan logis bahwa tindakan itu adalah tindakan yang keji dan tidak patut dibuatkan oleh orang yang berilmu. Dengan ini para hadirin, apabila santri ingin terus memperkokoh peran strategisnya dalam berbangsa dan bernegara, marilah kita buka
pikiran dan cakrawala, resapi segala ilmu yang ada agar tidak kolot dan jumawa, hingga merasa cukup dengan segala ilmu yang ada. Bahkan di luar sana masih banyak yang memikirkan bagaimana caranya memajukan dunia. Santri malah sibuk mencaci dan menyalahkan orang yang tidak sepaham dengannya. Yang lebih parahnya, mengkafirkan orang yang berpidato di gereja. Mereka tidak tahu bahwa hal tersebut adalah tindakan dakwah yang tidak terduga agar Islam secara masif dapat merongrong akidah mereka. Jadilah santri yang eksklusif dan dinamis seperti Mu'rob yang senantiasa berubah mengikuti alur yang ada, bukan seperti Mabni, kreasi tak ada, bahkan inovasi pun tidak ada. Terakhir, dawuh Kiai Haji Mudasir Badruddin, yaitu yang dapat kita praktekkan, jadilah santri yang intelek dan intelektualnya santri berhati Ka'bah dan berotak Amerika, agar mendapat berkah dan hikmah menuju negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah para hadirin, apabila ada kata-kata yang tidak tertata dan tutur yang tidak teratur, wa afwa minkum, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.